Halo Sahamania, hari ini kita akan membahas satu perusahaan batubara. Tetapi bukan hanya batubara loh, ternyata mereka diversifikasinya sangat lengkap. Ini merupakan salah satu perusahaan yang saya suka karena mereka tidak hanya bergantung pada satu sektor, yang sektor tersebut kemungkinan akan lebih lesu pada tahun-tahun ke depan, yakni teman-teman tahu yang saya sebut adalah sektor batubara. Tetapi mereka harus melakukan diversifikasi biar lebih aman bisnis mereka, perusahaan mereka. Mereka harus diversifikasi ke bisnis lain yang mungkin bertolak belakang dengan bisnis batubara. Dan inilah salah satu perusahaan yang saya sebutkan, yang di request oleh teman-teman kita, yang hari ini ada naik banyak banget, naik sampai 5% ya, karena ada sentimen positif tentang wacana, tentang rencana untuk memberikan subsidi 6,5 juta rupiah untuk setiap motor listrik. Ya, dengan subsidi tersebut maka harga jual daripada motor listrik bakalan lebih murah sehingga dapat lebih terjangkau bagi masyarakat ya. Tapi ini masih rencana, jadi masih harus dikaji lagi. Tetapi sentimen tersebut mampu menaikkan harga saham daripada perusahaan yang satu ini. Mari kita lihat perusahaan ini, TBS Energi Utama Tbk, dengan kode emiten TOBA atau kita panggil aja TOBA. Kita mulai dari sejarah mereka terlebih dahulu ya. Berita-beritanya sih oke-oke aja sih. Kita langsung lihat sejarah mereka. Mereka didirikan pada tahun 2007 ya. Jadi bisa dibilang masih ya nggak terlalu senior dibandingkan dengan ITMG, PTBA yang udah lama banget sampai berpuluh-puluh tahun. Tetapi bukan berarti umur mereka ini nggak senior. Mereka ini udah cukup matang sebagai perusahaan. Ya, 2007 ya, itu berarti sekitar di 15 tahun gitu. Nah, jadi mereka setelah berhasil mengembangkan 3 aset greenfield tambang batubara, mereka melakukan diversifikasi usaha ke sektor tenaga listrik ya, yakni PLTU yang memakai batubara pastinya. Tetapi nanti kedepannya mereka juga ada hydro juga, mereka juga punya hydro. Nah, dan perkembangan lainnya, di mana mereka dari bisnis bahan bakar fosil, mereka ke bisnis hijau yang inovatif di seluruh Indonesia. Gitu ya. Mereka memiliki pembangkit listrik energi bersih dan terbarukan, terutama pembangkit listrik tenaga air hydropower dan angin wind turbine, panel surya solar panel, serta bisnis pendukungnya. Dan juga tidak kelewatan bisnis kendaraan listrik. Mereka bekerja sama dengan Gotoh, yang perusahaan yang cukup besar untuk membangun sebuah merek kendaraan listrik dengan nama Elektrum. Teman-teman ada yang kenal nggak tentang merek Elektrum ya? Ya cukup terkenal, apalagi kerjasama dengan Gotoh yang terkenal dengan Gojeknya. Ketika kerjasama itu dilancarkan, maka bisa dibayangkan tuh berapa kendaraan listrik akan terjual dari Toba ini. Ya, nah mereka didirikan dengan nama PT Buana Persada Gemilang berdasarkan akte nomor 1 tanggal 3 Agustus tahun 2007. Nah lalu pada tahun 2020 mereka berubah nama lagi nih menjadi PT TBS Energi Utama Tbk sampai sekarang ya. Nah memang juga sempat berubah nama menjadi PT Toba Bara Sejahtera pada tahun 2010 juga. Tetapi 2020 ini udah fix ya untuk sekarang sih. Salah satu produsen batu bara termal. Nah ini nanti kita akan lihat ya tentang usaha-usaha yang mereka kembangkan. Ada kelapa sawit juga, dan juga ada di bidang kelistrikan. Lalu ada juga yang bergerak di bidang kendaraan listrik juga ada. Kita akan lihat satu persatu bisnis mereka ini. Dimulai dari bisnis mereka yang pertama, yakni energi terbarukan. Bukan yang pertama sih, tapi list yang pertama di sini ya. Ya, energi terbarukan. Seperti mini hydro, ada tenaga bayu. Tenaga bayu itu yang angin ya, dan lain-lainnya. Ini anak-anak perusahaannya. Selanjutnya mereka juga bergerak di bidang electric vehicle dengan nama perusahaannya Elektrum ya. Ini contoh-contoh motornya. Nah, baik. Selanjutnya, bisnis mereka adalah PLTU. Nah, ini memang masih kurang bersih sih, karena memakai batu bara. Tapi perlahan-lahan mereka akan bergerak di sektor lain juga. Ya, dari sektor surya, lalu air, sampai angin. Nah, dan juga ada batu bara juga. Lalu ada perkebunan ya. Nah, memang Toba ini terkenal akan batu bara, tetapi ternyata mereka ada diversifikasi ke sektor perkebunan kelapa sawit. Nah, ini juga salah satu sektor diversifikasi yang cukup aman, jadi bagus. Nah, itulah tentang usaha daripada Toba ini cukup terdiversifikasi. Jadi kalau ditanya apakah prospeknya bagus, bagus dong ya. Karena sektor kelapa sawit itu udah terbukti aman, dibutuhkan orang banyak. Kendaraan listrik masih belum pasti sih, tapi kalau kita lihat akan perkembangan zaman, maka itu menjadi sektor yang cukup penting. Tapi kita nggak tahu apakah bakal profitable dalam waktu dekat atau tidak.
karena memang agak susah sih untuk memasuki pasar baru ya. Nah, tetapi masih ada kelapa sawit. Lalu batu bara. Nah, ini memang kedepannya bakal lesu, tapi tidak dapat dipungkiri tahun 2022 ini batu bara memang gila banget sih. Kenaikannya luar biasa ya teman-teman ya. Cuannya gede bagi perusahaan batu bara. Dan juga mereka ada bergerak di bidang energi ya, mau yang bersih atau yang masih kurang bersih seperti batu bara, tetapi ada juga yang di bidang energi baru terbarukan. Jadi prospeknya sih cukup seimbang, jadi standar, jadi bagus sih. Selanjutnya kita akan lihat pemegang sahamnya. Untuk porsi masyarakat 13,8%, aman. Lalu Highland Strategic Holdings memegang 61,91%. Oke, masih aman. Lalu di 10% itu masih ada Toba Sejahtera ya, itu perusahaan daripada Pak Luhut, di mana porsinya cukup gede, 10%. Kita lihat dulu pengendalinya yang baru, Highland Strategic Holdings. Kalau kita lihat di sini sih aman-aman aja ya. Langsung aja kita lanjut ke bagian laporan keuangannya yang sudah update sampai kuartal ketiga. Kita coba cari Toba. Oke, kayaknya harus dimasukin lagi biar bisa muncul ya, Toba. Ini dia. Oke. Kita lihat yang kuartal ketiga, terapkan. Lalu kita download PDF-nya. Ini dia. Untuk mata uang pelaporan, dia dalam bentuk dolar. Pembulatan satuan dengan kurs konversi 15 ribuan. Kita kalikan 15 ribu nanti untuk laba rugi untuk entitas induk sebesar ini dia 54 juta US dollar. Itu berarti sekitar 700-an miliar rupiah. 834 miliar rupiah. Ya. Lalu untuk PER-nya 5,06 kali. Wow, ini udah masuk watchlist standar ya, karena kalau masuk watchlist premium itu harus 5 kali ke bawah, tapi Toba ini udah keluar, tapi masih oke kok kalau mau diinvestasikan. Liquidity juga aman, kurang rasionya 150%. Kita coba cek aset lancarnya seberapa gede. Aset lancar 236 juta US dollar, liabilitas jangka pendek 122 juta US dollar, masih lebih gede aset lancarnya. Nice. Untuk turnover hariannya pastinya lancar dong, 26 miliar rupiah. Karena memang Toba ini perusahaannya udah gede banget ya. Valuasi perusahaannya sendiri, market cap-nya udah mencapai 5,63 triliun. Udah di atas 1 triliun. Jadi kalau teman-teman tanya apakah Toba ini boleh diinvestasikan? Boleh, tapi jangan lupa untuk melakukan diversifikasi dan memakai uang dingin. Ya, saya sarankan sih kalau mau diversifikasi silakan lihat di watchlist bulan Desember saya. Ini udah ada banyak banget ya. Ada banyak yang hijau hari ini juga, meskipun IHSG merah banget hari ini. Minus 0,85% ini karena pergerakan daripada saham-saham bank yang kemarin yang hari Jumat kemarin naik banyak, hari Senin ini merah ya. Bentar, maksud saya hari tanggal 30 November ya. Hari berapa itu? Hari Rabu maksud saya. Nah, merahnya cukup parah. BPCA minus 3%. Jadi itu membuat pergerakannya daripada IHSG merah hari ini. Tapi kalau mau lihat diversifikasinya di watchlist Desember saya, itu udah oke banget. Jadi gitulah penjelasan pembahasan tentang saham Toba. Semoga bisa membantu. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.